Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibrah Fatih. Saat ini kita akan berdiskusi tentang sejarah teror ninja Banyuwangi. Oleh karena itu kita akan flashback ke tahun 1997, di mana saat itu dunia diterpa oleh krisis ekonomi atau krismon, dan tentu saja Indonesia mengalaminya. Dan badai ekonomi tersebut dimanfaatkan oleh beberapa orang, terutama mahasiswa, untuk meruntuhkan pemimpin rezim Orde Baru yang sudah berkuasa selama 32 tahun. Akan tetapi setelah penggulingan penguasa rezim tersebut, ternyata muncul berbagai teror. Salah satunya adalah teror isu ninja yang berawal di kota Banyuwangi, kemudian merembet ke berbagai kota di tapal kuda, terutama di Bondowoso, Jember, Lumajang, Pasuruan, Probolinggo, bahkan Sidoarjo dan Surabaya. Menurut berbagai sumber dan pelaku sejarah, teror tersebut awalnya adalah isu pembantaian para dukun santet di Banyuwangi, yang mana pembantaian tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mengenakan penutup kepala, penutup wajah seperti ninja. Dalam pembantaian tersebut berjalan dengan begitu rapi, sistematis dan profesional. Bahkan menurut beberapa cerita, menurut beberapa berita, bahkan kami dapatkan dari berbagai video YouTube, pelaku ini rata-rata bertubuh kekar. Bahkan ada yang mulai menganalisa bahwa pelakunya adalah orang-orang terlatih dari kalangan militer. Akan tetapi masih belum bisa dipastikan apakah benar seperti itu. Akan tetapi meskipun isu pembantaian tersebut dalam rangka untuk menghabisi para dukun santet, ternyata di masyarakat para korbannya adalah rata-rata para kiai kampung, terutama guru ngaji, dan mirisnya juga sebagian besar adalah warga Nahdliyin, warga Nahdlatul Ulama. Setelah beberapa tahun peristiwa tersebut, akhirnya diambil kesimpulan bahwa isu ninja di Banyuwangi sebenarnya adalah sebuah operasi balas dendam yang ditargetkan untuk menyatroni warga NU. Dan menurut analisa para pakar ilmu-ilmu hikmah, itu ternyata ada hubungannya dengan elit politik yang ketika itu merasa diruntuhkan. Kita tahu bahwa elit politik ketika itu sangat tidak menyukai NU, terutama tokohnya yaitu Gus Dur. Elit politik ketika itu menganggap bahwa kaum Islamis, baik kaum modernis, kaum moderat, kaum modernis maupun kaum tradisional seperti Nahdlatul Ulama, kurang disukai karena dinilai bisa menghambat kelanggengan kekuasaannya. Ketika penguasa rezim ini tumbang dari kekuasaannya, di mana dinilai oleh banyak orang, terutama pakar-pakar ilmu hikmah, ilmu kejawen dan sebagainya, ternyata si pemimpin Orde Baru ini melanggengkan kekuasaannya dengan cara bekerjasama dengan penguasa gaib di tanah Jawa, sebagaimana yang telah dilakukan oleh raja-raja Jawa terdahulu. Dan memang penguasa rezim ketika itu dianggap oleh banyak orang
menganggap dirinya sebagai raja sehingga bisa bertahan memegang kekuasaannya sampai 3 dekade lebih. Bahkan Gus Dur ketika itu menilai bahwa pelaku dari teror ninja ini adalah Operasi Naga Hijau, sebuah organisasi tersembunyi, organisasi rahasia yang memang ditugaskan untuk melakukan operasi-operasi seperti itu. Tapi wallahu a'lam bishawab, meskipun Gus Dur ketika itu menyebut inisial ES sebagai dalang dari pembantaian dukun santet berkedok ninja ini, akan tetapi karena saat itu arus informasi sebelum secanggih saat ini, belum ada WhatsApp, belum ada Facebook dan sebagainya, maka miskomunikasi di masyarakat terjadi. Memang saat itu sudah di era reformasi itu mulai bermunculan koran-koran independen yang mana beberapa puluh tahun diberdel oleh penguasa rezim ketika itu. Banyak bermunculan media-media cetak, akan tetapi saat itu lebih kepada jurnalisme hitam yang lebih menjual sensasi daripada peliputan jurnalistik secara profesional, sehingga info yang sampai di masyarakat malah menyesatkan. Pembantaian para guru ngaji di Banyuwangi yang pada akhirnya diisukan sebagai teror ninja tersebut akhirnya merembet ke kota-kota di sebelahnya, sampai juga ke Pasuruan. Saat itu saya masih duduk di Madrasah Sanawiyah dan masih saya ingat betapa mencekamnya keadaan, terutama di malam hari. Rumah kiai saya setiap malam dijaga oleh masyarakat kaum santri dengan membawa berbagai senjata tajam. Bahkan para preman yang kebanyakan tunduk kepada kiai, lebih tunduk kepada kiai daripada kepada aparat, saat itu juga beramai-ramai secara sukarela setiap hari menjaga dalam bara kiai. Memang mencekam saat itu, apalagi isu terus berkembang di masyarakat bahwa tadi malam rumah Kiai Fulan didatangi oleh ninja, diserang. Digambarkan pula bahwa ninja tersebut bisa terbang sebagaimana yang kita lihat di film-film, bisa menghilang, bisa berubah menjadi orang gila dan sebagainya, sehingga ketakutan dan kepanikan di masyarakat semakin menjadi-jadi. Bahkan di Pasuruan pernah diisukan seorang kiai yang kini sudah almarhum, yaitu Kiai Haji Humaidi almarhum, almaghfur lah, konon pernah menangkap seorang ninja ketika itu, di mana sang ninja ini dikabarkan menyusup ke kamar sang kiai, kemudian melakukan pertarungan dengan sang kiai, akhirnya bisa tertangkap. Konon sang ninja ini dikerangkeng di tempat khusus, akan tetapi ketika masyarakat mengecek, memang tidak ada seperti itu, tidak ada ninja yang tertangkap. Dan saat itu juga banyak orang-orang gila yang dibunuh karena menjadi sasaran amuk massa. Karena dalam isu yang beredar, konon para ninja itu ketika tertangkap atau terjepit, mereka bisa merubah diri menjadi orang gila. Akan tetapi tragisnya, banyak orang-orang gila yang benar-benar gila akhirnya dianggap sebagai penyamaran ninja dan dibantai. Bahkan ada seorang kiai ketika itu seorang santri yang diutus oleh kiainya untuk menyampaikan pesan kepada seorang kiai, karena sang santri tidak bisa menunjukkan identitasnya, maka dibantai rame-rame. Ternyata dia bukan seorang ninja, akan tetapi memang benar-benar seorang santri yang diutus oleh kiainya.
Teror tersebut berlangsung selama beberapa bulan, bahkan hampir 1 tahun. Itu tepat. Hingga saat ini teror ninja itu masih menjadi misteri siapa pelakunya. Akan tetapi di kalangan Nahdlatul Ulama, terutama para pakar ilmu spiritual, mereka beranggapan bahwa pelakunya adalah sebuah organisasi rahasia yang diutus oleh penguasa rezim saat itu. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa sang pemimpin rezim memiliki dendam kepada para Kiai NU yang saat itu begitu rutin menggelar istighosah untuk menetralisir kekuatan hitam yang digunakan oleh sang pemimpin rezim untuk melanggengkan kekuasaannya. Bahkan konon dikatakan bahwa sang pemimpin rezim ini bekerja sama dengan tokoh-tokoh gaib di Pulau Jawa khususnya untuk melanggengkan kekuasaannya, dan dia merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh para Kiai Nahdlatul Ulama yang rutin mengadakan istighosah, terutama di Banyuwangi. Bahkan kroni-kroni pemimpin rezim tersebut tidak tinggal diam ketika Gus Dur atau presiden sebelumnya memimpin Indonesia menggantikannya. Mereka masih melakukan berbagai provokasi yang menyulut berbagai kerusuhan massal seperti yang terjadi di Ambon, Poso, kemudian kerusuhan antara suku Dayak dan suku Madura di Sampit, Kalimantan, dan sebagainya.